ilmu kesempurnaan yang berada dalam ingatan wirodat para wali yang telah disampaikan semuanya, itu memberitahukan yang menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sobat Ruh Ilahi, yang perlu kita ketahui atau kita pahami bahwa hari kiamat itu memiliki arti di dalam badan jasad kita ini, di dalam tubuh ini, yaitu kiamat yang ada di dalam badan pribadi kita. Kenapa hal ini saya jelaskan di depan? Karena untuk mengetahui kesampurnan sejati, haruslah mengetahui dan memahami ya adanya kiamat di dalam badan pribadi kita sendiri. Jika sobat penasaran dan ingin lebih mengetahui rahasianya yang tersembunyi, mohon dukung channel Ruh Ilahi ini ya, dengan menekan subscribe, kemudian berikan like, dan jangan lupa itu untuk menekan lonceng kuningnya ya, karena dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk sobatku semua. Semoga hari ini kebahagiaan, keberuntungan, rezeki yang berlimpah selalu bersama di dalam perjalanan sobat semua. Hari ini yang ingin saya ketengahkan yaitu untuk membedah dan membagikan kepada sobat-sobat semua tentang sebuah ilmu dan pengertian dari kesempurnaan sejati. Mohon maaf sebelumnya ya, karena saya harus memberikan penjelasannya ini secara rinci ya. Hal ini menjadikan durasi waktunya agak panjang, tetapi semoga hal ini bisa memberikan sobat pemahaman yang benar ya. Baiklah, pertanda yang pertama yang menjadi dasar dari pengetahuan tentang kesempurnaan jati, yaitu bila kita sering mengetahui hal-hal yang tak terlihat, tidak terlihat ya, gaib lah ya. Sebagai contohnya, tiba-tiba saja kita sering bisa melihat hal yang gaib. Kadang kita bisa melihat pocong, melihat tuyul, dan sebangsanya itu. Padahal di hari-hari sebelumnya, pada hari-hari sebelumnya itu tidak pernah Anda mengalaminya. Nah, berarti ini adalah suatu pertanda bagi Anda yang harus waspada ya. Karena itu merupakan tanda-tanda kiamat bagi badan kita sendiri ya. Badan yang pertandanya itu kurang lebih 1 tahun yang akan berlalu. Berarti kita sudah diperingatkan oleh Allah, dan Anda seharusnya lebih banyak melakukan tapa brata ataupun tafakur ya, tafakur kepada Allah. Utamanya kita harus segera mengurangi keinginan-keinginan yang tidak perlu.
Dan yang lebih utama lagi, ya seharusnya Anda lebih menetapkan hati, rela menerima dengan sungguh-sungguh, serta lebih mengutamakan untuk beribadah. Dan yang paling utama adalah keberadaan di dalam kesabaran, juga untuk menerima dengan segala ridho serta ikhlas hati dan sukarela. Pertanda yang kedua bisa saya jelaskan di sini, yaitu bila Anda sudah sering mendengar apa-apa yang tidak pernah sekalipun Anda dengar itu di kehidupan Anda sebelumnya. Seperti misalnya Anda seperti mendengar suara-suara bisikan dari sebangsa makhluk halus, yaitu setan atau jin, atau Anda tiba-tiba bisa mendengar suara bisikan dari hewan ataupun binatang-binatang di sekitar Anda. Itu jelas-jelas merupakan pertanda yang bisa dikatakan akan terjadi kiamat bagi diri Anda, badan Anda kurang dari 1 tahun. Disitulah tempat keberadaan dari kurmat berserta tilawatnya. Artinya apa itu sobat? Artinya yaitu bahwa saat itu sudah seharusnya Anda memiliki pasangan hidup, pegangan hidup maksud saya, ya. Bukan pasangan tapi pegangan hidup. Pegangan hidup di sini Anda harus mempunyai kesejatian dan kemurnian ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan selalu berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini, ya, kehidupan ini. Terutama selalu banyak beramal soleh, ya, serta berusaha untuk tidak berbuat dosa sekecil apapun, ya. Nah, selanjutnya pertanda yang ketiga ini. Pertanda yang ketiga, bila Anda sudah mengalami perubahan pada penglihatan Anda, seperti contohnya pada digambarkan di sini pada bulan Muharram dan Safar, apabila langit itu terlihat merah. Kemudian pada Maulud atau Rabiul Akhir, Anda melihat matahari seperti terlihat hitam. Kemudian pada Jumadil Awal maupun Jumadil Akhir, Rajab dan Ruwah, Anda melihat air itu seperti merah. Kemudian pada bulan Syam atau puasa, kemudian Syawal, di saat itu jika Anda melihat bayangan badan Anda terlihat menjadi 2. Kemudian di bulan Dzulqa'dah besar maupun disebut Idul Kurban, ya, hari raya kurban. Jika Anda melihat warna api itu terlihat hitam, nah, pertanda-pertanda itulah yang merupakan pertanda kiamat bagi badan atau diri Anda. Itu diperkirakan itu kurang dari 2 bulan akan datangnya kiamat badan Anda. Nah, disitulah tempat keberadaannya nasihat atau petuah dan bagi pengalaman diri Anda. Di sini berarti bahwa
Anda sudah seharusnya banyak belajar atau mencari nasihat-nasihat ataupun ajaran-ajaran yang sangat bermanfaat untuk membersihkan hati serta mensucikan jiwa Anda. Selanjutnya pertanda yang keempat ini. Pertanda yang keempat itu apabila jari telunjuk Anda ditekuk ke dalam telapak tangan dan jari manis terangkat keluar dan dapat menjunjung jari manis tadi. Hal ini merupakan tanda-tanda datangnya kiamat dari badan Anda itu kurang dari 10 hari. Nah, disinilah tempatnya atau segeralah keberadaan dari hal-hal yang luhur. Artinya apa itu? Artinya di sini segeralah Anda melakukan permohonan maaf. Ya, permohonan maaf ataupun memaafkan atas segala kesalahan dan kekeliruan bagi orang lain. Dan Anda seharusnya telah mengikhlaskan semuanya, atau Anda harus memohon permintaan maaf dari orang-orang yang telah merasa hatinya tersakiti dan telah merasa disakiti oleh Anda, ya, seperti itu. Untuk pertanda yang kelima ini, bila Anda telah melihat jari-jarinya berkurang atau tidak nampak dari bagian pergelangan tangan, itu sudah terlihat lepas. Hal ini berarti tanda-tandanya kiamat bagi badan Anda itu kurang dari 1 bulan. Disinilah tempat dan keberadaannya. Anda harus menerapkan sebanyak-banyaknya ilmu kesempurnaan. Hal ini sudah wajib Anda kerjakan, yaitu seperti mempertebal keimanan Anda, yaitu mempercayai bahwa percaya akan kodratnya Allah. Dengan kata lain, percaya akan kodrat yang maha kuasa. Kemudian melakukan ibadah tauhid, menanamkan seutuhnya bahwa hanya satu atau yang esa itu hanya Tuhan, hanyalah Allah semata, tidak ada yang lain. Pasrah atas segala kehendak yang kuasa. Nah, selanjutnya untuk memahami dan mempercayai adanya sifat-sifat Allah secara terang ataupun jelas maksudnya, ya, jadi arah dari keimanan, arah dari kepercayaan Anda itu tidak boleh terlepas dari apapun. Melihat apapun itu adanya melihat Allah. Jadi apapun yang Anda perbuat di sini, Anda itu seperti di hadapan Allah, ya, seperti itu. Artinya apa? Bahwa saat ini Anda sudah harus bisa memahami secara jelas akan ilmunya Allah, yaitu yang meliputi keberadaan zat, sifat, asma, dan af'alnya. Zat yang berarti cerita, kemudian sifat yang berarti muka, rupa, ataupun wujud, asma
yang berarti nama atau sebutan, ya. Sedangkan af'al itu memiliki arti pengetahuan. Nah, dalam hal ini pun ya termasuk sebutan Islam yang salah satunya memiliki arti selamat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan selamat di dalam kehidupan itu? Apa yang dimaksud selamat dalam kehidupan menurut pengertian sobat semua, ya. Silahkan mencari arti dan menjabarkannya sendiri. Oke. Nah, arti kehidupan ini menurut saya dari yang saya pelajari di kitab-kitab sebelumnya, bahwa hidup itu sendiri berada pada sifat jalal, ya, berada pada sifat jalal, jamal, kemudian kohar dan kamal. Nah, mari kita coba untuk membedah pengertiannya, ya, membedah pengertiannya dari beberapa sifat-sifat tadi. Kita bedah satu persatu agar kita semua bisa paham dan memahaminya. Yang pertama yaitu jalal. Jalal itu memiliki arti yang agung ataupun besar. Yang agung dan besar itu adalah zatnya yang berkuasa dan menguasai, meliputi seluruh alam dan seisinya ini. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu jamal. Sifat jamal ini memiliki arti ataupun pengertian yaitu keindahan. Keindahan yang baik adalah sifatnya, bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan waria. Tidak berada pada salah satu arah, bukan menetap dan tidak berwarna, dan juga tidak berwajah. Itulah pengertian dari sifat jamal. Ini secara jamak, ya, secara jamak. Mohon dikoreksi jika pengertian ini kurang pas, ya. Terima kasih sebelumnya yang ingin mengoreksi ataupun mengkritisi dari pengertian yang saya sampaikan ini. Lalu kohar, ya, kohar ini memiliki arti yang misesa. Nah, yang misesa ini sendiri adalah namanya, nama Allah, ya, misesa, sebutan nama Allah, bukanlah nama siapa-siapa, ya. Jadi bukan nama siapa-siapa, tapi merupakan sebutan dari nama Allah. Nama sebutan misesa ini sama artinya atau bisa diartikan yang merindukan. Dalam hal ini merindukan apa? Ya, merindukan adanya makhluk ciptaannya yang selalu kembali kepadanya dalam keadaan suci. Jika kita ambil dari arti sebutan kohar sendiri, sebenarnya memiliki arti yang maha menaklukkan dan menundukkan atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya, ya, ini selanjutnya sifat kamal. Artinya itu sempurna. Kamal itu artinya sempurna, yang maha sempurna. Sempurna di sini adalah mengenai hal pengetahuannya dan keberadaannya. Demikianlah
adanya, karena memang sempurna. Iman itu yang berada di eneng, yang memiliki pengertian, yaitu suatu keheningan atau suatu kesunyian. Kemudian tauhid itu berada di ening. Yang pertama tadi eneng, yang kedua ini ening, yang memiliki pengertian suasana senyap atau suasana sepi. Kemudian hadirnya makrifat yang berada di awas, dan Islam yang berada di engtan atau di ingatan. Islam itu berada di ingatan, ya. Sedangkan pertanda kiamat badan yang keenam, yaitu bila Anda telah melihat warnanya sendiri, warna dari badan kita sendiri. Berarti apa? Tanda-tandanya itu kurang dari setengah bulan. Saat inilah tempat keberadaan permohonan, ya. Ditegaskan bahwa saatnya kehendak dan kuasanya Allah Azza wa Jalla itu pada saat ini, ketika Anda telah melihat warna atau bayangan Anda sendiri, wajah Anda sendiri, maka segeralah untuk melakukan permohonan setiap akan tidur, ya, setiap akan berangkat tidur. Permohonan ini yang disampaikan, ya, bisa saya contohkan, ya, biar untuk gambaran saja bisa saya contohkan permohonan yang bisa Anda nantinya untuk memanjatkan doa-doa permohonannya, ya. Ya Allah, saya memohon hanya kepadamu atas kuasamu, sifat yang engkau miliki, hanya kepada namamu, hanya engkau yang maha mengetahui. Saya memohon hanyalah kepadamu, dari engkaulah saya diciptakan, sempurna atas kodratmu. Disitulah tercipta yang berasal dari satu, seperti bapak, ibu, kakek, nenek, istri, suami, anak dan cucu semuanya. Nah, setelah mengucapkan doa permohonan ini, lalu kerjakan untuk mengusapkan ke seluruh badan kita sendiri. Ingat, untuk memulai mengusapnya itu yang pertama dimulai dari pusat, ya, dari pusat, ya, sebanyak usapan 3 kali, diusapkan sebanyak 3 kali. Apabila terasa seperti linu, ya, kemudian mengusapkan di bagian dada juga 3 kali. Apabila hal itu merasakan mengantuk atau mempunyai keinginan untuk segera tidur. Selanjutnya mengusapkan pada dahi juga 3 kali. Apabila Anda merasakan lupa atau memiliki rasa lupa. Selanjutnya dilanjutkan mengusap pada ubun-ubun juga 3 kali. Disitulah akan menerima rasa sejati
rasa sejati yang wisesa. Berarti di dalam kita berangan-angan adalah suatu tempat datangnya rencana yang berasal dari badannya sendiri, yaitu apa yang dinamakan dengan 4 saudara, dan yang kelima adalah pusat, yaitu sebutan kalau di Jawa itu bisa disebut sedulur papat, kelimonya pancer. Nah, hal tersebut seharusnya memang dilakukan atau diadakan dengan jalan ruatan atau selamatan agar bisa terhindar dari sengkala ataupun halangan ataupun bencana, ya. Sobatku roh ilahi, jika Anda memang berniat untuk meruat sedulur papat kelima pancer ini, sebaiknya Anda lakukan pada saat hari weton atau hari kelahiran Anda. Itu hal yang terbaik. Ya, dengan sebelumnya membaca niat yang tulus, ikhlas, tiada terbebani sesuatu apapun tentunya. Nah, bisa saya contohkan doanya di sini untuk mengadakan ruatan itu. Niat dari meruat sedulur papat kelima pancer ini. Saya berniat untuk mengadakan selamatan atas saudara 4 dan yang kelima adalah pusat atau sedulurku papat kelima pancer yang berada di dalam badanku sendiri. Kakakku adalah air ketuban, adikku adalah ari-ari, darah, dan pusat. Dan sebanyak-banyaknya saudaraku yang keluar bersama-sama dari rahim sang ibu dan tidak keluar dari sesuatu yang hina, serta saudaraku yang keluar bersama-sama pada satu hari. Semuanya terlihat sempurna, tidak ada aral yang menghalangi, dan sejahtera dalam keadaan yang sejati, tidak melawan kodratnya. Dan juga kesaksian yang melawan zatku sendiri. Aku bersaksi dengan zatku sendiri bahwa sejatinya tidak ada Allah selain aku, dan sejatinya Nabi Muhammad itu adalah utusanku, yaitu yang sejatinya bernama Allah itu sendiri adalah badanku, yaitu aku yang selalu ingat, tidak pernah lupa, yaitu aku yang kekal, tidak akan berubah oleh perubahan waktu, yaitu aku yang maha mengetahui segalanya. Segala sesuatu hal tidak dapat disamakan oleh sesuatu hal, yaitu aku yang berkuasa dan berkehendak, yaitu aku yang berkuasa dan bijaksana, tidak kekurangan ilmu, tidak kekurangan pengetahuan, sempurna dan terang, jelas, tidak merasakan apapun, tidak ada yang terlihat apapun. Hanyalah aku yang meliputi di alam seluruhnya. Tidak ada yang melawan kodratku.
Nah, begitulah sobatku, diantaranya doa-doa ataupun keinginan itu, ya. Sobatku, apabila sudah demikian, sudah ucapan demikian, maka biasanya akan muncul sinar dari cahaya Muhammad atau Nur Muhammad. Biasanya akan diturunkan dengan sangat gemerlap di wadahnya, yaitu utamanya pada wajah ataupun raut muka kita. Disitulah tempat bersatu padunya antara badan dengan nyawa kita. Allah lah yang menyatukan dengan bersama malaikat, para rasul yang penghulunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saksinya adalah 4 malaikat itu. Ya, aku yang disatukan dengan badanku, kemudian ditemukan dengan sukmaku, ditambah dengan rahasiaku. Israfil adalah penglihatanku, Israel adalah pendengaranku. Semuanya menyatu karena kodratku. Demikian penciptaan asal muasal, ya, dan tujuan tanajul tarhi, ya, tanajul tarhi. Aku mengetahui dengan penglihatanku insan kamil sampai kepada alam asar, serta sampai pada alam misan, juga sampai pada alam arwah, dan juga sampai pada alam wakatiyah, juga sampai pada alam wahdat, juga sampai pada alam akadiyah, juga sampai pada alam insan kamil kembali. Itulah putaran rodara kehidupannya, ya. Sempurna akan keadaannya yang berasal dari kodratku. Apabila telah mengetahui akan hal itu, maka sebaiknya segeralah menata dan bersiap dengan memposisikan tubuh kita, dengan menyilangkan kedua tangan di depan dada, kemudian jari-jari tangan disatukan atau ditempelkan menjadi satu dengan yang lainnya, ya, seperti pada posisi menyembah, ya, meletakkan tepat di tengah-tengah dada kita sendiri. Kemudian kedua kaki dengan posisi lurus, lutut saling bertemu rapat, ya. Kemudian lakukan untuk selanjutnya itu kita setelah posisi tersebut, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah dengan menatap atau berusaha membayangkan untuk melihat, ya, titik pusat di ujung hidung kita, yaitu posisinya berada di antara alis mata, ya, di antara alis mata, di antara alis mata hingga sampai turun ke dada kita, ya, ke dada kita, turun ke dada kita, kemudian sampai pada pusar, ya, di pusar kita, di udel, ya, di pusat, pusar.
seperti sikap ketika akan melakukan semedi, ya. Kemudian lakukan hal berikut ini, ya. Mengambil nafas dari kiri ke kanan. Seperti itu, ya. Kemudian dari kanan kembali ke kiri. Seperti itu, ya. Kemudian dikumpulkan di dalam dada, ditahan beberapa saat, lalu hembuskan secara perlahan, santai. Ya, seperti itu. Lakukan hal itu secara perlahan, santai, dengan ikhlas, ya. Kemudian hal yang selanjutnya harus Anda lakukan yaitu pernapasan. Pernapasan, arahkan pernapasan itu dari pusat, ya, dari pusat. Kemudian usahakan dihirup secara perlahan ke arah atas secara perlahan-lahan aja sampai tertata di bagian Baitul Muharram. Baitul Muharram itu berada di dada, ya. Berhenti di dada sejenak, jangan sampai tumpang tindih, ya, dalam mengambil nafas ini, ya. Karena jangan sampai tumpang tindih antara nafas, kemudian tan nafas, kemudian anfas dan nupus, ya. Akan saya jelaskan ini satu persatu nantinya, ya. Antara nafas, tan nafas, anfas dan nufus ini akan saya jelaskan, ya. Nah, penjelasannya bahwasanya untuk meningkatkan konsentrasi ketika kita akan melakukan persemadian, ya, melakukan kesempurnaan jati ini, memang langkahnya seperti itu, secara perlahan, ikhlas, dan berusaha untuk mengosongkan hati dan pikiran kita, ya. Nah, mari kita jelaskan satu persatu tadi antara nafas, tan nafas, kemudian anfas dan nufus, ya. Nafas itu adalah talinya mayat yang posisinya berada pada jari hati. Pada jari hati. Artinya apa? Akar dari keadaan hati menjadi angin yang hanya keluar begitu saja, ya. Lalu tanafas. Tanafas itu adalah talinya hati yang berada di pusat. Keberadaannya di sini menjadi angin yang hanya masuk saja. Keberadaannya hanya angin atau udara yang hanya masuk ke dalam tubuh kita saja. Kemudian anfas. Anfas itu merupakan talinya ruh, ya. Anfas merupakan talinya ruh yang berada pada jantung. Keberadaannya di sini merupakan menjadi angin ataupun udara yang hanya berada di dalam tubuh kita saja. Hanya berada di dalam tubuh kita saja. Sedangkan nufus adalah talinya hati, ya, talinya hati. Keberadaannya ada di dalam hati yang berwarna putih, yaitu yang berada di akar jantung. Keberadaannya menjadi udara atau angin
yang meliputi ke seluruh tubuh kita, ke seluruh jasmani kita. Ya, apabila kesemuanya telah berkumpul menjadi satu, yaitu antara nafas, tan nafas, kemudian anfas dan nufus tersebut telah terkumpul menjadi satu, kemudian akan ditarik ke atas secara perlahan. Ya, tariklah ke atas secara perlahan dan berdiam di maliknya Baitul Makmur, yaitu yang bersemayam di kepala. Tercipta menjadi suatu nukat goib, ya, sobat, ya, nukat, ya, nukat goib. Nah, sobat roh ilahi, ya, jika semua itu telah Anda rasakan dan Anda alami, maka perlahan-lahan mulailah untuk memejamkan mata, pejamkan mata, hilangkan semua pikiran, tenangkan jiwa Anda, ya. Lalu tutuplah mulut, katupkan mulut, ya, mulut, kemudian bibir, lidah, usahakan Anda tekuk ke atas langit-langit, ya, ditekuk di atas langit-langit, langit-langit mulut maksudnya, ya. Nah, gigi atas dan gigi bawah terkatup rapat seperti menggigit, ya, terkatup rapat seperti menggigit. Lalu cobalah untuk mengheningkan cipta, yang benar-benar Anda merasakan keheningan itu. Anda berada pada posisi keheningan yang sempurna. Berusahalah agar telinga kita itu sudah tidak lagi mendengar suara. Ya, usahakan dalam keheningan itu untuk tidak mendengarkan atau berusaha tidak mendengar apapun suara-suara di sekitar Anda, ya. Kemudian tata mata hati kita, ya, agar mudah menemukan ketenangan, ya. Usahakan untuk menemukan ketenangan hati kita. Kemudian setelah itu Anda harus utamanya berserah diri, ya. Saat ini Anda berserah diri kepada Allah dengan memohon doa-doa yang memelas pada Zat yang Maha Kuasa. Ungkapkan dengan segenap kerendahan hati, ungkapkan di dalam keheningan hati Anda. Apabila hal itu sudah Anda lakukan, ya, diibaratkan daun dari kayu Sajaratil Muntaha, gunung Tursina pun roboh. Artinya apa? Bahwa telinga itu tidak mendengar lagi apapun. Disitulah akan datang cahaya dari keinginan yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah datangnya cahaya hitam, kemudian cahaya merah, lalu disusul cahaya dari pramana, warna cahaya yang lain dari datangnya itu secara bersama-sama.
dan terbentang seperti warna hitam, merah, hijau, kuning, dan putih. Itu secara bersama-sama. Hal ini meliputi di dalam zat keraton, di dalam jiwa, di dalam angan, dan di dalam bayangan ketika Anda bersemedi. Tetapi dari keseluruhan warna tersebut, sesungguhnya bukanlah keraton yang ditata, keraton yang dicipta oleh Yang Maha Mulia. Oleh karena itu, sebelumnya telah datang sebenarnya suatu cahaya tersebut. Ya, suatu cahaya tersebut haruslah merata cahaya yang asli dan yang berasal dari satu yang telah disempurnakan oleh kodratnya, ya. Sehingga jangan sampai Anda itu merasa terbebani oleh banyaknya cahaya yang datang kepada Anda, ya. Nah, akan saya jelaskan juga ini beberapa hal yang memberatkan, ya, ketika datangnya cahaya-cahaya tersebut, ya. Misalnya seperti datangnya cahaya hitam yang berasal sebenarnya ini dari nafsu keinginan hati. Nah, perlu Anda pahami bahwasanya cahaya hitam yang datang itu berarti dari nafsu keinginan hati Anda sendiri sebenarnya. Kemudian cahaya merah berasal dari nafsu amarah dalam jiwa Anda. Sedang cahaya kuning itu berasal dari nafsu supiah, dan cahaya putih berasal dari nafsu mutmainah. Nah, saat itulah maka terlihatlah cahaya yang berasal dari luar, ya, berasal dari pramana atau waspada. Maka terlihat pada zat cahayaku yang bening memancar dengan terangnya. Tidak dapatlah atau tidak akan terlihat apa-apa. Semuanya tertutupi oleh zatku, yaitu kodratku. Semua yang nampak hanyalah warna putih yang menyilau, kosong dan tak bertepi. Barulah setelah itu Anda akan merasakan berkumpulnya hamba, ya, berkumpulnya hamba dengan Tuhan aku, ya, Tuhan yang aku, yaitu zat Tuhan yang bersifat tunggal ataupun satu, yang meliputi di dalam hambaku, satu di dalam kebersamaan, sempurnalah dari kodratku. Nah, ini yang akan mensucikan aku adalah zat yang maha suci, yang bersifat kekal, yang berkehendak dan berkuasa atas seluruh kejadian, yang sempurna dari bahaya, selamat dan sejahtera atas kesejatianku. Tidak ada yang bisa melawan kodratku. Kemudian merakit aku adalah zat yang maha luhur, yang berkedudukan sebagai Ratu Agung yang berkuasa dan berkehendak menjadikan keratonku yang maha agung lagi maha mulia, yang berada di dalam kesempurnaan di dalam hidupku, lengkap seluruh perabotku,
tidak ada yang kekurangan bagiku. Maka tergelarlah seluruh ciptaanku, dan yang tercipta apa yang menjadi kehendakku, datang dengan kehendakku dari kodratku. Nah, hanyalah jasad atau badan saja yang akan tertinggal nantinya di dunia ini apabila telah tiba masa kiamat dari yang mulia. Bahkan bulu, kulit, daging, darah, tulang, dan sungsung serta yang lainnya yang berasal dari cahaya ciptaan Sang Maha Kuasa, semua itu akan kembali menjadi cahaya, sempurna kembali kepadaku lagi. Itulah kodratku. Dengan menarik ragaku dari bawah sampai atas, semuanya akan kembali kepada zaman dan alamnya masing-masing, yaitu kepada kesucian dan kemuliaan yang sempurna sepertiku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Aku jadikan di dalamnya alam dunia ini dengan seluruh isinya. Apabila telah sampai waktunya untukku, akan kuambil kembali menjadi mulia dan bersatu kembali. Tiada kekuatan yang dapat melawan kodratku. Tidak ada yang tertinggal satupun dari dunia ini. Semoga semuanya nantinya akan menemukan kebahagiaan. Kaya, tidak ada yang merasa kekurangan. Semoga selamat dan bahagia dari bawah sampai atas nantinya. Memasang kamayang ataupun pangasihan sebanyak-banyaknya semua atas perintahku yang sudah terdahulu, yang sudah mendengar, saling mengasihi dari atas kodratku. Memasang kamayang dari kebencian sebanyak-banyaknya makhluk ciptaanku yang tidak mengindahkan aturan-aturanku. Kemudian nafas mereka dikeluarkan melalui hidung secara perlahan. Jangan sampai tergesa-gesa. Kemudian berpasrah dirilah kepada Zat yang Maha Kuasa. Ketika menjalankan perintah yang Maha Kuasa tersebut, ya, apabila kita rangkum menjadi satu, itu ada keterangannya, yaitu sejak kita mengambil nafas, menarik nafas itu hanya ada satu saja, ya. Setelah mengalirnya semua cahaya yang bersama-sama diliputi oleh Zatku, yaitu Allah yang Maha Esa, yaitu Zat yang Maha Suci dan bersifat langgeng, yaitu Zat yang Maha Luhur, yang berkedudukan sebagai Ratu Agung, yang berkuasa dan berkehendak, yang berkuasa atas melebur jasad hamba-hambanya, menarik jasad, melebur alam semesta dengan isinya, tidak menyisakan satu pun isi dunia ini. Semua itu adalah kehendakku Allah Azza wa Jalla yang harus terjadi, dan semuanya sudah menjadi kodratku.
ya, yang menjadi kodratku. Adapun lepasnya ketika menarik nafas tadi, apabila kita selalu teringat akan cipta saja, penerapannya semua itu telah cukup dijelaskan ya, cukup dijelaskan tadi di muka. Sebab di dalam zaman karomatullah, di kemudian hari nanti, waktunya makom yabah, yang artinya apa itu? Adalah suatu tempat untuk menerima, seperti halnya wajah muda. Nantinya kita itu terkumpul dengan wajah-wajah yang muda, kembali muda, walaupun nanti kita misalnya kita meninggal di usia 80, kita sudah keriput tua dan sebagainya, kita akan kembali di alam akhirat itu akan menjadi muda kembali, karena semuanya akan menjadi muda kembali. Inilah zat dari hamba yang bisa dipahami. Sedangkan wajah dan zat Gusti yang bersifat kekal. Karena kita memang berasal dari zat yang maha agung, yang maha sempurna memang. Nah, apabila telah menjadi satu nafas, tanafas, anfas maupun nufus tadi, kemudian tariklah secara perlahan ke atas. Diamkan sesaat, ditata di dalam tata malike Baitul Makmur, yaitu di kepala ya. Di situ akan tercipta menjadi nukat goib ya, tercipta nukat goib tadi. Terciptanya aluluh yang menjadi air, kemudian terciptanya aluyut yang menjadi nyawa, kemudian tercipta alenyep yang menjadi rahasia, dan terciptanya alayat yang menjadi cahaya yang terang. Tidak ada bayangan di keadaan kita yang sejati nantinya. Apabila telah demikian ya terjadi demikian itu, maka darah yang kita miliki kemudian akan terasa membalik di seluruh badan ini, menjadikan mata kita kabur ya, pandangan mata kita mulai buram, telinga kita mulai terasa berdengung, kemudian pendengaran kita mulai berkurang, bahkan pendengaran kita akan hilang. Lalu hidung tersumbat ya, terasa nafas itu tersengal-sengal, menghirup udara terasa sulit. Yang terakhir itu lidah sudah terasa keluh, kaku ya. Dan pada akhirnya nanti akan mengakibatkan bahwa cahaya badan kita itu menjadi suram. Suara kita akan hilang, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak bisa mencium bau-bauan ataupun merasakan sesuatu yang kita pegang. Yang tersisa hanyalah cipta semata. Sebab semuanya telah diambil dan dibereskan dengan adanya tatanan syariat, tatanan tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, mari kita mulai mempelajari ini, pengertian-pengertian dari syariat,
tarekat, makrifat maupun hakikat ya. Syariat ya sobatku merupakan perjalanan badan kita ya. Keberadaannya ada di dalam mulut kita, itu syariat. Sedangkan tarekat itu merupakan perjalanan yang ada di hati kita. Keberadaannya itu berada di hidung, di penciuman kita. Kemudian hakikat itu adalah perjalanan nyawa. Keberadaannya di telinga kita, yaitu merupakan pendengaran. Dan yang terakhir yaitu makrifat. Makrifat adalah perjalanan dari sebuah rahasia yang keberadaannya itu di mata kita. Jadi kalau sudah terpengaruh dengan hal-hal tersebut, baik mulut, hidung, telinga, mata, semuanya akan kurang fungsinya jika telah datang ataupun masanya untuk kiamat badan kita ini. Nah, adapun yang diambil pertama kali itu biasanya pada penglihatan kita. Yang diambil itu pertama kali dari penglihatan kita. Ya, diumpamakan dengan bayangan yang ada pada cermin atau keringnya air jam-jam. Ya, kemudian yang kedua yang akan diambil selanjutnya adalah pendengaran kita, yaitu dari telinga. Diumpamakan ini gugurnya daun sajaratil muntoha tadi, ataupun lepasnya hajar aswad. Yang selanjutnya adalah indera penciuman kita, yaitu hidung ya. Diumpamakan tadi seperti meletusnya gunung Iqra, seperti terjadi gempa bumi. Selanjutnya adalah perasa atau indera pengecap. Diumpamakan itu seperti jebolnya jembatan Shiratal Mustaqim atau rusaknya Ka'batullah ya. Rusaknya Ka'batullah. Luar biasa kan? Di situ kemudian terasa sekali nikmat dari seluruh badan ini ya, melebihi nikmat dari segala rahasia yang ada. Sebab sejak dibukanya hijab dari Allah, waktunya adalah ketika hilangnya rahasia. Yang selanjutnya terlihatlah zaman karomatullah, merasakannya di dalam alam badan ya, di dalam alam Adam. Datangnya itu sebanyak-banyaknya cahaya yang meliputi seluruh zat yang ada di keraton. Pada waktu itu hanya ada keharusan akhir ya, keharusan akhir. Dan tekadnya seperti aksara alif yang merupakan tanda dalam tulisan Arab ya, tanda tulisan Arab yang berbunyi A, I, U ya, yang artinya adalah aku ini hidup. Kemudian akan menciptakan rasa gila asmara atau kecintaan pada semua zat ya, kecintaan pada semua zat. Seharusnya jangan sampai teringat ya dikala kita sudah sampai pada akhirnya. Dengan kata lain, jangan sampai ada kata terlambat pada masa-masa akhir di usia kita. Itulah yang kita maksudkan. Nah, begitulah sobat ruh ilahi,
Semoga penjelasan tentang kasampunan jati ini yang telah saya bagikan kepada sobat semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon petunjuk serta saran dan kritiknya dari guru-guru saya, kiai-kiai sepuh. Jika masih banyak kekurangannya di dalam saya membagikan sedikit pengetahuan ini, sudilah kiranya guru dan kiai sepuh untuk memberikan wejangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.